Melahirkan anak bos arogan. Part 8. Pergi. Sebulan telah berlalu setelah kejadian kesalahpahaman yang terjadi antara Wisnu dan Reno. Sejak saat itu, Reno tidak pernah menunjukkan batang hidungnya lagi. Dia tiba-tiba tidak ada kabar. Jessie bahkan sangat heran kenapa saudaranya itu tidak dapat dihubungi sama sekali. Dia mencoba bertanya kepada Wisnu, tetapi laki-laki itu justru memberikan jawaban yang aneh menurut Jessie. Kamu gak perlu bertanya tentang orang itu ke kakak. Begitu balasan yang Wisnu berikan kepada Jessie tentang Reno. Kakak kenapa sih? Gitu banget jawabannya. Kakak ada masalah apa dengan Reno? Jessie tidak mengerti dengan sikap kakaknya itu. Nggak ada, tapi lagi kesel aja sama tuh anak. Wisnu segera menjauh dari Jessie karena tidak ingin mendengar pertanyaan berikutnya. Wisnu juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba merasa sangat kesal terhadap Reno. Dia sadar kalau dirinya tidak mungkin cemburu melihat kedekatan Reno dengan Sarah, karena baginya istrinya itu hanya pelarian semata. Saat ini, Wisnu bahkan ingin meminta Sarah agar segera keluar dari rumah, sesuai dengan janji yang telah dia ucapkan. Jika Sarah belum juga hamil, wanita itu harus meninggalkan tempat tinggal keluarganya. Wisnu telah membicarakan rencananya tersebut kepada kedua orang tuanya. Dia memberikan penjelasan kalau Sandra telah kembali dan akan segera menjadikannya sebagai pengganti Sarah. Dulu, Papi dan Mami meminta saya segera menikah karena ingin mendapatkan cucu. Tapi kenyataannya sekarang, Sarah belum mampu mewujudkan harapan itu. Wisnu mengingatkan tentang niat orang tuanya hingga dia harus menikahi Sarah kala itu. Perbincangan itu terjadi tadi malam di ruang keluarga. Jadi, maksud kamu apa? Tanya Bu Siska penasaran. Saya akan meminta Sarah pergi dari rumah ini. Sandra akan segera menggantikan posisinya. Wisnu pun mengutarakan niatnya. Apa kamu serius? Ini akan menyakiti Sarah. Pak Wildan tidak mengerti dengan jalan pikiran anaknya. Bukankah Papi ingin segera punya cucu? Tanya Wisnu kepada ayahnya. Tapi Papi tidak ingin menyakiti Sarah. Dia anak baik. Papi kamu benar, nak. Bagaimana nasib Sarah selanjutnya jika pergi dari rumah ini? Dia masih muda, tapi harus berpisah dari suaminya. Bu Siska juga keberatan dengan rencana Wisnu. Sebenarnya tujuan Papi dan Mami apa sih meminta saya nikah buru-buru 4 bulan yang lalu? Bukankah ingin memiliki cucu? Tapi kenyataannya saat ini Sarah belum hamil. Jadi saya nggak butuh dia lagi. Dia tidak mampu memberikan penerus untuk keluarga ini. Wisnu tetap bersikeras untuk mengusir Sarah dari rumah keluarganya. Sangat benar kalau Papi dan Mami ingin punya cucu. Tapi caranya nggak seperti ini, nak. Bu Siska mencoba memberikan pengertian kepada anaknya. Terus, kenapa Papi dan Mami hampir setiap hari menanyakan hal yang sama pada saya selama ini? Selalu bertanya, kapan Sarah hamil? Itu artinya apa, Pi? Mi? Wisnu kesal dengan jawaban pembelaan yang diberikan kedua orang tuanya terhadap Sarah. Kamu benar-benar gak mikirin perasaan Sarah. Kenapa kamu setega ini, ha? Pak Wildan pun menaikkan suaranya. Saya gak peduli, Pi. Saya akan tetap dengan niat saya, segera membawa Sandra ke rumah ini. Saya hanya mencintainya. Dia yang akan melahirkan penerus untuk keluarga ini. Wisnu merasa kecewa dengan sikap kedua orang tuanya. Dia segera beranjak dari ruang keluarga menuju garasi. Dia pun melajukan mobilnya karena ingin bertemu dengan Sandra. Wisnu dan kedua orang tuanya tidak tahu kalau Sarah tidak sengaja mendengar pembicaraan mereka. Saat itu, Sarah merasa mual. Sebelumnya, dia sedang asyik menonton acara favoritnya di ruang TV.
Sarah ingin ke kamar mandi dan harus melewati ruang keluarga. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti ketika melihat kedua mertuanya dan Wisnu sedang berbincang serius. Dia pun akhirnya mendengar isi pembicaraan mereka. Hati Sarah sangat sakit menerima kenyataan pahit itu. Dia pun mengurungkan niatnya ke dapur, lalu memilih memasuki kamar untuk menumpahkan rasa perih yang dia rasakan. Dia menangisi takdir yang menimpa dirinya. Pagi ini, Sarah kembali melaksanakan kegiatannya seperti biasa. Dia membantu Bi Inah menyiapkan sarapan dan turut menikmati makan bersama keluarga Wisnu di meja makan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Setelah mendengar pembicaraan suami dan kedua mertuanya tadi malam, Sarah segera mengemasi barang-barangnya. Dia akan memenuhi permintaan Wisnu agar segera meninggalkan rumah yang telah memberinya banyak kenangan selama 4 bulan ini. Sarah telah memikirkan jawaban yang akan dia berikan kepada ayahnya nanti. Namun, dia tetap ingin mengatakan kebenaran dan kenyataan kepada Bu Ratna. Hanya ibunya yang mengetahui apa yang terjadi terhadap dirinya. Mi, saya ingin berpamitan. Saya akan pulang ke rumah ayah dan ibu hari ini. Sarah membuka suara setelah selesai menikmati sarapan. Maksudnya apa, sayang? Kamu merindukan orang tuamu? Bu Siska sangat heran mendengar ucapan menantunya. Iya, Mi. Lagipun, sudah waktunya saya pergi. Ini sesuai dengan yang Mas Wisnu katakan sebulan yang lalu. Saya akan mewujudkan harapannya. Sarah berusaha tegar menyampaikan kata-kata yang menyesakkan dadanya. Secepat ini Sarah pergi dari rumah ini, Nak. Bu Siska melihat ke arah Wisnu. Justru bagus, Mi. Walaupun saya belum memintanya pergi, tapi dia bisa mikir sendiri. Wisnu memberikan jawaban dengan santai. Tiba-tiba, Sarah kembali merasa mual, seperti tadi malam. Dia segera beranjak menuju kamar mandi. Setelah itu kembali ke meja makan untuk menyalami kedua mertuanya. Sarah berpikir, sudah saatnya dirinya meninggalkan rumah keluarga Wisnu sekarang. Kamu kenapa, sayang? Tanya Bu Siska kepada Sarah dengan wajah heran. Saya mual, Mi. Mungkin masuk angin karena semalaman gak tidur. Sarah merasa yakin kalau dirinya sedang masuk angin. Kenapa sampai gak tidur? Tanya Bu Siska penasaran. Gak apa-apa, Mi. Sarah tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mertuanya. Dia tidak mampu terpejam tadi malam karena mengingat dirinya akan berpisah dengan Wisnu. Perginya ditunda aja. Kamu istirahat dulu. Bu Siska memberikan saran. Biarin aja pergi sekarang, Mi. Kenapa harus ditunda? Tiba-tiba Jessie membuka suara. Jessie, kenapa kamu gak punya perasaan? Kamu juga perempuan. Seharusnya mengerti posisi Sarah. Pak Willan tidak terima dengan sikap Jessie. Gak apa-apa, Pi. Saya pergi sekarang. Saya akan naik taksi. Sarah pun mencium punggung tangan kedua mertuanya secara bergantian. Dia juga mengulurkan tangan kepada Wisnu dan Jessie, tetapi ditepiskan. Sarah tidak ingin berlama-lama di tempat tersebut karena Wisnu benar-benar tidak mengharapkannya. Dia berjalan menuju kamar untuk mengambil koper yang telah dia persiapkan, lalu keluar dari rumah itu. Dia pun memesan taksi online, kemudian melangkah menuju pintu gerbang rumah keluarga Wisnu. Sementara Bi Inah mengikuti menantu majikannya tersebut. Wanita itu langsung memeluk Sarah sambil menitikkan air mata. Bibi, kenapa? Sarah melepas pelukan, lalu memegang kedua lengan Bi Inah. Non Sarah mau kemana? Bi Inah tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Air matanya masih tetap jatuh membasahi pipi. Saya kangen sama ayah dan ibu. Sarah memberikan alasan.
Non Sarah gak perlu bohong. Bibi sudah tahu semuanya. Bi Ina memegang pipi wanita cantik yang selalu bersedia membantu pekerjaannya selama ini. Bibi tahu apa? Sarah tidak mengerti apa maksud asisten rumah tangga keluarga suaminya tersebut. Non Sarah ingin meninggalkan rumah ini untuk selamanya kan? Wanita itu masih tetap menangis. Bibi jangan nangis. Kalau ada kesempatan, kita pasti akan bertemu lagi. Saya pergi ya, Bi. Sarah melihat taksi pesanannya telah tiba di depan pintu gerbang. Sarah mencium punggung tangan Bi Ina. Setelah itu melangkah memasuki taksi. Dia menoleh ke arah teras rumah sebelum taksi meluncur. Kedua mertuanya melambaikan tangan kepadanya. Jalan, Pak. Sarah pun meminta sopir taksi tersebut agar menjalankan kendaraan roda 4 yang akan membawanya pergi dari rumah keluarga Wisnu. Dia melambaikan tangan kepada Bi Ina dan kedua mertuanya. Dia pun menangis meninggalkan istana itu. Akhirnya, dia berpisah dengan keluarga yang kini telah dia sayangi. Perpisahan itu sangat menyakitkan baginya. Dia tidak pernah menyangka akan meninggalkan rumah Wisnu saat usia pernikahan mereka baru memasuki 4 bulan. Hubungan kekeluargaan yang telah terjalin kini harus berakhir karena Sarah dianggap tidak mampu memenuhi janjinya kepada Wisnu. 4 bulan pernikahannya dengan suaminya itu, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Tiba-tiba, Sarah mengingat sesuatu yang selama ini tidak terpikirkan. Sudah hampir 3 bulan aku gak datang bulan. Ada apa ini? Begitu batinnya. Apakah Sarah akan benar-benar berpisah dengan Wisnu?